Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Al-Mahadi dari Prodi PAI STAI Ma'had Ali Andika Malang, dan di sini saya akan menerangkan tentang teori konstruktivisme dari mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Dalam teori konstruktivisme terdapat konsep belajar teori konstruktivisme menurut Jean Piaget. Jean Piaget lahir di Swiss dan berkebangsaan Swiss. Dia berbicara menggunakan bahasa Prancis sehingga namanya dilafalkan menjadi Jean Piaget. Jean Piaget seorang ahli di bidang biologi dan psikologi. Dalam usia 21 tahun sudah meraih gelar doktor. Jean Piaget dikenal sebagai tokoh konstruktivis pertama yang sangat besar pengaruhnya terhadap teori konstruktivisme. Jean Piaget berpendapat bahwa konstruktivisme adalah sistem yang menerangkan agar siswa mampu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan. Proses yang terjadi ketika seseorang belajar ada dua proses, yaitu proses organisasi dan proses adaptasi. Proses organisasi dan proses adaptasi. Yang pertama, proses organisasi yang dimana seseorang yang mendapatkan informasi lalu menggabungkan dengan struktur-struktur atau informasi-informasi dari pengetahuan di dalam otak yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, proses adaptasi merupakan proses yang memiliki dua kegiatan. Yang pertama, asimilasi, yaitu menggabungkan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang kedua, mengubah struktur pengetahuan yang lama atau yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru agar terjadi keseimbangan. Dalam konstruktivisme ada tiga prinsip utama pembelajaran menurut Jean Piaget. Yang pertama, belajar aktif. Yang kedua, belajar melalui interaksi sosial. Dan yang ketiga, belajar lewat pengalaman sendiri. Dalam tahap perkembangan kognisi, menurut Jean Piaget ada 4 tahap perkembangan kognisi peserta didik, antara lain tingkat sensori motor yang dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Anak-anak mengenal lingkungannya dengan kemampuan sensorik, yaitu dalam penglihatan, penciuman, pendengaran, dan peradaban. Yang kedua, tahap pra-operasional yang dimulai dari umur 2 sampai 7 tahun. Kecakapan motorik dan bahasa telah muncul, tapi masih memiliki keterbatasan intelektual yang belum mampu menalar. Tahap operasi konkret yang dimulai dari umur 7 sampai 11 tahun. Anak-anak mulai berpikir secara logis terhadap kejadian-kejadian konkret. Tapi pada tahap ini masih menerapkan logika berpikir pada sesuatu yang konkret, belum bersifat abstrak atau hipotesis. Dan tahap operasi formal yang dimulai dari 11 tahun ke atas. Anak-anak memiliki perkembangan penalaran abstrak dan pada tahap ini sudah mencapai kematangan intelektual. Kita tarik kesimpulan. Jadi, hakikat dari pembelajaran menurut teori konstruktivisme yaitu proses belajar di mana siswa melakukan proses membangun pengetahuan baru, konsep baru, dan pengertian atau pemahaman baru secara aktif berdasarkan data. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki pengetahuan bermakna. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka guru harus mampu untuk merancang dan mengelola dengan baik proses pembelajaran sehingga tujuan belajar pun dapat tercapai.